semua, perkenalkan saya Syafil Putri Fazia dengan NIM 24522164 dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Usaha Perjalanan Wisata semester 1. Kali ini saya berada di salah satu objek wisata belanja terbesar di Cirebon yang terletaknya itu di kawasan Kabupaten Cirebon, yaitu Batik Trusmi. Batik Trusmi terletak di Desa Trusmi, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Desa ini berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon dan telah menjadi pusat bisnis batik selama beberapa dekade. Batik Trusmi ini menjadi salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang pariwisata loh teman-teman, karena atraksi yang ditawarkan berupa produk-produk hasil karya budaya. Dalam dunia pariwisata, Batik Trusmi juga dapat disebut sebagai objek wisata. Batik Trusmi memiliki luas sekitar 1,5 hektar dengan produk-produk berupa baju, kardigan, gamis, daster dan piyama, handuk dan perlengkapan mandi, topi dan belangkon, dan sandal. Menurut Sugiyama, pariwisata adalah rangkaian aktivitas yang mencakup pelayanan, baik untuk kepentingan atraksi pariwisata, akomodasi, transportasi, dan sebagainya yang dibuat untuk pemenuhan keperluan dan kebutuhan perjalanan wisatawan untuk sementara waktu saat meninggalkan tempat tinggalnya dengan motivasi bisnis, istirahat, ataupun motivasi lain. Batik sendiri berasal dari bahasa Jawa loh teman-teman, yaitu dari kata amba yang berarti tulis dan nitik yang berarti titik. Akan tetapi, kata tulis yang dimaksudkan adalah menulis dengan menggunakan lilin dan cantik. Dalam sejarah industri batik, Cirebon merupakan salah satu daerah penghasil pengrajin-pengrajin batik terbaik dengan batik khasnya yang bermotif awan, yakni megamendung. Oleh karena itu, dulunya Cirebon memiliki sebuah kampung batik sebagai pusat industri wisata batik di Cirebon. Kampung batik ini mencakup 5 desa, yaitu Desa Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, Bodgali, dan Weru. Atraksi sendiri didefinisikan sebagai daya tarik wisata yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di sebuah objek wisata. Jadi, atraksi kedua dalam Batik Trusmi ini yaitu berfoto pada space yang disediakan. Atraksi wisata selanjutnya yang dapat dilakukan oleh wisatawan yakni berkuliner. Di sini terdapat berbagai makanan mulai dari keripik, snack, dan juga kerupuk khas Cirebon yakni kerupuk melarat. Untuk makanan berat juga tersedia empal gentong dan juga tahu gejrot yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Fasilitas dalam objek wisata ini juga cukup lengkap loh teman-teman. Di sini juga kita fasilitasnya ada kamar pas dan musola di dalam. Fasilitas yang ada cukup lengkap dari mulai area parkir, musola, toilet, hingga kamar pas. Fasilitas pendukung terakhir yakni ada dari transportasi. Transportasi umum untuk menuju Batik Trusmi banyak loh teman-teman, mulai dari angkutan kota, mobil elves, sampai bis kota. Fasilitas-fasilitas yang sudah disebutkan dalam dunia pariwisata kami sebut sebagai amenity. Ancillary dari Batik Trusmi sendiri berdiri di bawah pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang memiliki beberapa peran, diantaranya untuk memberi perlindungan hukum, memfasilitasi infrastruktur, dan memberikan dukungan berupa promosi produk. Akibat kerjasama yang terjalin baik dengan pemerintah, sampai sekarang Batik Trusmi berhasil menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah melalui produk-produknya. Batik Trusmi dapat diakses melalui kendaraan pribadi seperti mobil, motor, maupun kendaraan-kendaraan besar seperti elf dan juga bis. Objek wisata belanja ini beberapa kali mengikuti serangkaian Fashion Week terbaik, baik dalam lingkup nasional seperti Jakarta Fashion Week hingga ke tingkat dunia yakni New York Fashion Week. Nah, semua yang kita bahas tadi itu merupakan sebuah komponen dari pariwisata. Sayangnya, Batik Trusmi belum menjadi sebuah destinasi pariwisata akibat belum adanya fasilitas utama berupa akomodasi. Berdasarkan letak geografis yang berada cukup jauh dari pusat kota Cirebon,
akomodasi menjadi masalah utama bagi para wisatawan. Selain itu, dalam area sekitar objek wisata, lalu lintas cukup sangat padat oleh kemacetan yang mengakibatkan wisatawan akan menghabiskan mayoritas waktunya hanya untuk perjalanan menempuh penginapan di daerah kota. Untuk itu, sangat disarankan untuk membangun sebuah akomodasi di dekat objek wisata berupa homestay.